Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabatku semuanya. Semoga kalian semuanya baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezeki dan urusannya. Amin. Untuk kali ini saya akan evaluasi dari teknik terasiring yang pernah saya tutorialkan dari beberapa upload video saya yang telah lalu. Jadi makna terasiring di sini karena di pot itu jadi polybag yang kita mainkan. Karena ini adalah bertempat di sepertiga matahari. Jadi tidak full sepertiga matahari saja karena atas ada plafon seperti ini. Jadi hanya sepertiga matahari. Dan kita menyoroti perkembangan yang full matahari dengan saya taruh di polybag biasa. Kita simak bagaimana yang full dengan matahari perkembangannya. Ini kawan, walaupun ini kecil adalah full matahari, ini kecil. Ini sangat kecil sekali. Ini full matahari, saya taruh di polybag dengan media tanah full, saya pupuk hijau daun. Dan kita simak perkembangannya di sini dengan yang benih yang bagus, saya teknik terasiring. Ini sekali lagi full matahari, yang terasiring itu adalah sepertiga matahari. Ada main plusnya dalam pertumbuhannya, saya akan memberikan sedikit tutorial tentang ini. Kita sandingkan kawan, kita ambil. Kita taruh sini jadi bersanding. Kita tinggalkan sejenak tentang aglonema di sini. Kita akan juga memperlihatkan pemupukan alami yang saya lakukan. Baiklah, saya punya teknik pemupukan alami seperti ini. Jadi kira-kira sahabat semuanya mesti bertanya-tanya, loh kok pemupukan alaminya berasal dari sini? Nah inilah kawan, ini anggap saja mainan bangkus waktu kecil. Dan ini semua saya juga berdasar pengamatan di alam yang luas dan sebagainya. Jadi saya itu bisa seperti ini karena apa ya? Karena kesukaan masa kecil. Jadi anggap mainan saya masa kecil. Ini adalah pupuk alami yang saya lakukan. Sebenarnya saya akan memberikan tutorial ini, tapi karena bahan, terutama bahan lumutnya musim penghujan ini nggak jadi. Yang pertama, yang kedua itu saya susah untuk mendapatkan ikannya. Jadi ini adalah ikan kawan di dalamnya. Nah kemudian saya tancapkan tanaman jenis kaladium seperti ini. Insya Allah kalau saya ada bahannya, ada ikannya lagi, lumut saya sudah jadi, saya akan memberikan tutorial pupuk alami maksud saya yang saya gunakan di tempat yang lahan yang sempit dan efek-efeknya juga sangat bagus, sudah saya perhitungkan semuanya. Nah ini pupuk alami kawan. Jadi kalau kita di lahan yang luas bisa kita gunakan akuarium, tetapi akuarium itu kan beda sekali dengan teknik di sini. Bisa menggunakan kolam, tapi kolam itu adalah perlu lahan yang luas. Ini lahan yang sempit. Teknik saya seperti ini. Lahan yang pas-pasan. Coba kita lihat. Jadi air di sini itu saya gunakan untuk pupuk tanaman aglonema atau kalodium saya. Nah, kenapa air di sini saya gunakan pupuk ini? Ini ada ikannya kawan. Nah, ini ada ikannya. Kita perhatikan, barangkali kelihatan, atau jika perlu ini sambil dengan tangan. Coba kita ambil saja dengan tangan. Jadi ini kolam saya, teknik kolam saya untuk membuat, nah ini ikan ini. Pembibitan, maksud saya pemupukan air yang saya gunakan itu sangat alami di sini. Ini ikan ini kawan, cuma tidak kelihatan. Coba akan saya tangkap kalau kena. Tidak kelihatan.
Lah ini kelihatan. Lah ini kelihatan. Lah kelihatan ikan kawan. Lah ini ikan. Jadi manfaat air di sini itu sangat bagus untuk tanaman kaladium atau jenis aglonema, seglonema dan lain-lain. Nah ini adalah saya gunakan seperti ini itu bukan sarang nyamuk karena ini ada ikannya. Jadi ini dalam ada ikannya. Juga saya gunakan ini pupuk hijau daun. Nah ini semuanya akan saya tutorialkan kalau saya mempunyai bahan-bahannya. Ini sangat efektif. Ini kolam yang bergizi untuk tanaman tetapi bisa kita pindah-pindah. Ini saya teknik seperti ini, itu melengkapi. Ada ikannya, ada unsur hijau daunnya, ada tumbuhannya. Ini sangat bagus kawan. Semoga ada waktu dan akan saya segera tutorialkan. Baiklah sahabat semuanya, setelah melihat kolam ini yang bisa dipindah-pindah yang akan segera saya tutorialkan karena berhubung lumut musim penghujan seperti ini tidak jadi juga bahan ikannya lele saya belum dapat jadi saya belum bisa memberikan tutorial. Nah ini sekarang kawan. Nah ini semuanya ada hubungannya karena apa? Air yang berada di kolam tersebut itu saya berikan kepada tanaman saya aglonema di sini. Baiklah kawan. Kita melihat perkembangan di sini ya. Walaupun ini kena sepertiga matahari, tetapi kan kita mendapati tanamannya seperti ini. Ini kuncup dari teknik terasi ring. Nah, setelah kuncup ini agak melebar. Batang-batang di sini kita perhatikan ini melebar kawan. Jadi ketika ini melebar ada potensi untuk berbunga. Maksudnya ada potensi untuk berkembang biak mengeluarkan anakan. Nah, ini salah satu tumbuhan seglonema. Ya tentu saja bagi semua yang sering merawat itu tahu akan hal ini. Tetapi kan saya cuma memperjelas saja. Jadi ketika batang-batang seperti ini melebar itu ada potensi untuk mengeluarkan anakan baru. Nah itu ciri-cirinya. Nah ini mengenai yang kecil seperti ini kawan. Ini kecil, coba kita hilangkan pupuk hijau daunnya. Ini kena matahari full dari pagi sampai sore. Nah ini sama, dalam teknik itu penanaman saya sama. Tapi kenapa ini sudah mengeluarkan anakan dan ini belum? Nah tentu ada min plusnya, ini benih yang kecil. Itu jelas saya katakan untuk apa? Karena fungsi matahari itu sangat penting. Jadi matahari itu fungsinya kalau saya menyoroti tentang perkembangbiakan atau pembuahan sebuah tanaman. Nah ini kan saya anggap perkembangbiakan karena berumbi bukan berbuah. Jadi matahari itu sangat membantu proses pembuahan. Nah kalau ini aglonema atau seglonema ataupun kaladium berarti proses umbi untuk mengeluarkan anakan baru itu sangat terbantukan oleh energi matahari. Itu salah satu fungsi matahari. Selain menstabilkan suhu tanah, selain memberikan zat klorofil untuk memasak hijau daun, itu salah satunya juga membantu perkembangan daun, juga perkembangbiakan tunas-tunas pada tanaman seglonema. Kalau tanaman berakar tunggang berarti membantu perkembangan daun dan pembuahan. Itu salah satu fungsi matahari. Ini terbukti. Walaupun ini sepertiga matahari akhirnya juga bisa mengeluarkan anakan sebab ini tangkai-tangkainya melebar. Jadi seglonema, aglonema atau kaladium kalau mau mengeluarkan anakan itu akan melebar. Ranting atau tangkainya itu akan melebar. Ini salah satu ciri. Salah satu ciri khas khusus atau tanda-tanda khusus. Kita coba kawan, kita bongkar. Kita bongkar kawan. Ini anakan baru atau tidak. Saya menggunakan media tanah nih full. Loh kawan, ini adalah anakan baru. Loh kawan, kita lihat ini adalah anakan baru. Nah seperti ini. Dalam waktu sekejap, cuma beberapa minggu, kita sudah punya 2 tanaman. Nah ini anakan baru kawan. Nah ini
kita copot seperti ini agar lebih jelas. Nah, ini anakan baru. Ini sambung. Jadi saya tidak merekayasa akan hal ini. Ini sambung. Ini anakan baru. Jadi sekali lagi yang perlu saya tutorialkan di sini, kalau sahabat semuanya, tanaman aglonema, tanaman kaladi atau seglonema bisa ditempatkan di tempat yang dingin tanpa terkena matahari. Bisa menggunakan media apapun, media kompos, media tanah, media batu, media pasir, media sekam atau media sabut kelapa itu boleh. Ditempatkan yang tanpa terkena matahari boleh, tetapi kan sahabat semuanya akan tidak memiliki tanaman yang banyak. Kalau ingin cukup satu ya taruh aja di dalam rumah. Kalau ingin banyak punya anakan tanaman ini cepat berkembang biak banyak, ya gunakan media tanah full, gunakan pupuk hijau daun, kenakan sinar matahari full. Insya Allah akan cepat berkembang biak dan mempunyai tanaman-tanaman jenis seperti akan lebih banyak. Daripada kita tempatkan di tempat yang tanpa terkena matahari. Jadi setelah ini kita patahkan seperti ini kawan. Setelah kita patahkan jadi dua, kita bisa tanam kan langsung aja seperti ini. Secara nggak langsung kita sudah punya dua tanaman, ditambah satu lagi. Dan ini nantinya juga insya Allah akan menjadi banyak. Jadi kita sudah mempunyai satu tanaman lagi. Nah, ini bisa kita ambil kan? Nah, kita ambil airnya seperti ini. Nah, kita bisa mengambilnya airnya seperti ini. Ini sangat bermanfaat dan tidak berbau, bebas dari jentuk nyamuk karena teknik yang kita lakukan. Kita bisa siramkan. Kita siramkan seperti inilah tanaman yang lama. Tentu akan sangat membantu kesuburan di sini. Jadi sahabat semuanya, jadi banyak cara kita untuk menyuburkan.
Kadang-kadang kalau di lahan sempit Bang, sedangkan tanaman jenis Seglonema, Aglonema atau Caladium itu sangat bagus dengan bekas-bekas air ikan. Kita bisa seperti ini. Nah ini adalah mainan Bangkus waktu kecil. Karena bahan, saya kan ada teknik lumut air atau lumut darat juga ikan lele itu saya belum mendapatkan bahannya. Semoga saya segera mendapatkan bahannya, akan saya tutorialkan. Baiklah sahabat semuanya, mengenai fungsi matahari, perbandingannya, juga gizi yang dibutuhkan oleh tanaman, kolam yang bisa berjalan sana sini, ya seperti ini yang kita lakukan. Semoga tutorial saya bermanfaat. Jika ada kesilapan teknik, segala kekurangannya saya sebagai manusia, sahabat semuanya bisa memaklumi dan kita untuk saling belajar bersama-sama. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.